Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian harus senantiasa menjaga jarak, selalu cuci tangan dan gunakan masker. Baik anak-anak kami sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang relasi fungsi. Tapi kita sudah memasuki bab yang berikutnya, yaitu menentukan banyaknya pemetaan dua himpunan. Ya. Nah, banyaknya pemetaan pada dua himpunan kita perhatikan dulu kemari sebelum kita masuk ke contoh. Ya, di sini ada himpunan P, anggotanya A dan B. Kemudian anggota himpunan Q itu 1. Ini merupakan pemetaan, ya, karena tidak ada anggota P yang tidak dihubungkan ke himpunan Q, atau ada dua himpunan anggota P yang dihubungkan ke anggota Q. Berikutnya, banyaknya pemetaan dari himpunan P ke Q adalah NQ, artinya banyaknya anggota Q dipangkatkan dengan banyaknya anggota P. Ya, dan sebaliknya, banyaknya pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P, yaitu banyaknya anggota P dipangkatkan dengan banyaknya anggota Q. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, banyaknya anggota P itu ada 2. Di sini mari kita tuliskan P, NP sama dengan 2. NQ, banyaknya anggota Q adalah 1, ya, atau banyaknya sama dengan 1. Maka sekarang kita perhatikan, ya, banyaknya pemetaan dari P ke Q itu banyaknya adalah NQ dipangkatkan dengan NP, ya. Banyak anggota Q-nya berapa? 1. Maka 1 pangkat 2. Kenapa 2? Karena anggota himpunan P ada 2. Hasilnya berapa? 1. Nah, sekarang sebaliknya, ya. Pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P, maka sebaliknya, banyaknya anggota P dipangkatkan dengan banyaknya himpunan Q. Himpunan P-nya berapa? Ada 2. Banyaknya 2, ya. Himpunan Q-nya tadi berapa? 1. Maka 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Nah, kalau misalnya kita contohkan dari pemetaan ini, kita perhatikan, ya. Pemetaan dari Q ke P itu 1, ya kan? Kan nggak boleh kita buat 1 kemari. Kalau kemari kita buat, tentu ini bukan pemetaan, ya. Karena pemetaan itu, ya, hubungan khusus antara himpunan Q ke P. Tidak ada himpunan Q yang 2 kali atau tidak dihubungkan pada himpunan P. Nah, sekarang perhatikan yang berikutnya. Yang kedua bisa hubungkan 1 ke P, ya, yaitu anggota P, ya, yang B ini, ya, 1 ke B. Jadi yang pertama 1 ke A, yang kedua 1 ke B. Nah, ini jadi ada 2 ini kan. Nah, hasilnya sama dengan 2 kali, artinya bisa dipetakan. Nah, berikutnya yaitu mengenai koresponden 1-1. Ini. Apa itu koresponden 1-1? Ya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 pada anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak boleh 2 kali dia. Nggak ada, maksud saya, nggak boleh antara himpunan A dan himpunan B itu yang ada 2 sampai 2 kali dihubungkan. Dia tetap berpasangan. Ya, tetap berpasangan. Ya. Nah, lihat sekarang. Saya ambil contoh koresponden 1-1 itu seperti ini contohnya. Misalnya ini A, ini himpunan B. Ini 1, 2, 3. Kemudian B-nya misalnya A, B,
C. Maka A boleh kemari, boleh A1, himpunan dari himpunan A yang satu ini bisa ke A. Ini kemari juga boleh, 2 ke B, 3 ke C. Dia tetap berpasangan. Ya, 1-1. Banyaknya anggota himpunan A dan himpunan tetap dia 1-1. Nah, sekarang perhatikan. Sebagai contoh, ya, ada contoh di sini yang berikutnya untuk membedakan ya antara mana yang koresponden 1-1, mana yang bukan korespondensi 1-1. Lihat. Contoh yang A. Yang ini yang pertama. 1 ke 6, 2 ke 7, 3 ke 7. Nah, ini merupakan pemetaan. Ya. Tetapi dia bukan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena anggota C ini ada yang dihubungkan 2 kali ke himpunan D. Nggak boleh dia. Ya. Tapi dia merupakan pemetaan. Nah, kemudian yang kedua. Ya, ada himpunan E dan himpunan F. Anggota himpunan E itu A, B, kemudian di sini 8, 9, 10. Apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Ya, tidak. Kenapa? Karena ada anggota himpunan F ini yang 3. Nah, lihat kemudian contoh yang berikutnya, yaitu G dan H. G anggotanya 2, 4, 6. Kemudian H anggotanya 12, 14, 16. Nah, setelah kita hubungkan 2 ke 14, 4 ke 16, 6 ke 12, ya, mereka memiliki pasangan 1-1. Tidak ada yang lebih. Maka ini dikatakan berkorespondensi 1-1. Nah, sekarang perhatikan. Apakah ada pertanyaan? Seandainya saya timbulkan pertanyaan. Apakah koresponden 1-1 itu merupakan pemetaan? Iya. Ya. Dia merupakan pemetaan. Ya. Sudah pasti. Kalau dia korespondensi 1-1 sudah pasti pemetaan. Nah, kita melangkah untuk pembahasan yang ketiga mengenai relasi fungsi ini, yaitu rumus fungsi dan nilainya. Ya, bagaimana kita menentukan rumus fungsi dan nilai fungsinya ini? Perhatikan. Ya. Di sini saya kasih 2 himpunan. Himpunan yang pertama anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baru kemudian 1 ini saya hubungkan ke 2. 2 saya hubungkan ke 4. 3 saya hubungkan ke 6. 4 saya hubungkan ke 8. Kalau kita perhatikan, sebelum saya tulis ini tentu kita akan bertanya. Ya, saya hapuslah di sini. Ini saya hapuskan. Ini saya hapuskan terlebih dahulu. Ini saya hapus. Nah, kira-kira bagaimana ya hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Tentu kita akan berpikir, ya, apakah dikali, apakah ditambah, ya, atau dibagi, ya. Kalau kita perhatikan di sini, berarti ini bisa kita tuliskan, ini 2 dihubungkan ke, 1 dihubungkan ke 2, ini bisa diperoleh dari 2 kali 1. Kemudian 2 ke 4 ini bisa kita hubungkan dengan 2 kali 2. 3 bisa dihubungkan ke 6, ini bisa dari 2 kali 3. Berikutnya 4 kok bisa 8? Nah, ini bisa kita buatkan menjadi 2 kali 4. Nah, secara sederhana, kalau seandainya bilangan yang berubah, yaitu 1, 2, 3, dan 4, kita umpamakan X, ya. Kemudian ini ada bilangan yang tetap, yaitu 2, ini. Maka fungsi dari himpunan A ke B itu bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan 2X. Artinya, berapapun bilangan kita urutkan kemari,
ya, kita isikan berikutnya, maka bisa kita cari. Misalnya sebagai contoh 5, kita lanjutkan misalnya ini 5, maka 2 kali 5 hasilnya sama dengan 10, maka di sini 10 dan seterusnya. Ya, nah ini mengenai rumus mencari nilai suatu fungsi. Ya, nah, saya kira untuk lebih memahami lagi, ya, kita buat contoh soal. Ini sambil contoh soal. Ya, nilai fungsi f(x) sama dengan 2x. Tentukan untuk f(x) sama dengan 5. Maka untuk ini kita masukkan. Tadi rumusnya 2x tambah 1. Ya. X-nya kita ganti dengan 5. Maka 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 sama dengan 10. Ditambah 1 sama dengan 11. Coba kalau misalnya f(x)-nya 12. Maka kita kalikan. Tadi rumus fungsinya 2x tambah 1. X-nya kita ganti dengan 12. Maka 2 dikali 12 ditambah ini ya, ditambah 1, hasilnya sama dengan 24 ditambah 1 sama dengan 25. Nah, saya kira anak-anak kami semuanya dari uraian yang saya jelaskan tadi mengenai relasi fungsi materi lanjutannya itu, yaitu banyaknya pemetaan, 2 himpunan, kemudian korespondensi satu-satu, baru kemudian rumus fungsi dan nilai fungsi, ini bisa kalian pahami. Ya, nah, untuk berikutnya nanti Bapak akan memberikan latihan-latihan soal. Ya, ini nanti mudah-mudahan bisa kalian jawab. Kalau seandainya kalian ada masalah dalam pembelajaran ini, boleh kalian tanyakan secara langsung, ya, melalui jaringan pribadi, melalui WA juga boleh. Ya, demikian saya kira pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.